Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku. Halo Jasmine, apa kabarmu? Hai Kakak Sami. Kenapa kamu sedih? Ada yang bisa Kak Sami bantu? Iya Kak, karena adanya pandemi COVID-19, dengan demikian proses belajar mengajar di sekolah dilakukan di rumah masing-masing dan dilakukan secara daring. Terus, apa kira-kira yang menjadi permasalahannya? Masalahnya, Cesmi tidak punya handphone untuk dipakai belajar secara daring. Cesmi jadi bingung bagaimana caranya agar bisa belajar. Nah, bagaimana kalau Kak Sami bantu? Kan Kak Sami punya 2 buah handphone. Boleh kok dipakai selama masa pandemi untuk Jasmine belajar. Apakah betul? Cesmi jadi tidak enak sama Kakak Sami. Tidak apa-apa Jasmine. Sebagai manusia, kita wajibnya harus saling menolong dan membantu. Apalagi tujuan Kak Sami menolong agar Jasmine bisa belajar. Terima kasih ya kakak. Cesmi tadi sempat bingung, tidak semangat, tidak tenang, bahkan putus asa dan sangat yakin pasti ketinggalan pelajaran. Nah, Jasmine tidak boleh putus asa, apalagi tidak semangat. Jasmine harus sabar dan tabah dalam menghadapi suatu persoalan. Bagaimana caranya? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa meminta, maka pasti ada jalan buat Jasmine. Dan manfaat dari sebuah kesabaran, Jasmine dapat baca dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 tertulis bahwa Tuhan tidak lalai menempati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Shalom teman-teman, kembali bersama saya Kenny. Dan kali ini saya akan menginterview Bu Christine. Jadi Bu, saya ingin bertanya, kira-kira apa kesulitan yang Ibu alami pada saat menjalankan buah bolo, terutama tentang buah bolo kesabaran? Kesulitan apa ya? Kesulitan yang Ibu hadapi pada saat mengaplikasikan buah-buah roh, yaitu kesabaran, itu adalah pengendalian emosi. Karena kalau untuk pengendalian emosi itu sangat-sangat sulit ya, apalagi kalau menemui anak-anak yang bikin naik darah, tensi naik, itu butuh kesabaran yang tiada tara lah untuk menghadapi anak-anak itu. Jadi pengendalian emosi itu sangat susah kalau misalkan kita mau aplikasikan buah roh, itu kesabaran tadi. Jadi setelah kesulitan yang Ibu alami nih, ada nggak manfaatnya kira-kira dari menjalankan buah roh kesabaran ini? Kalau manfaat untuk kesabaran sendiri itu mungkin kita lebih bisa mengontrol emosi. Jadi kita harus menempatkan diri bagaimana untuk menghadapi terutama pekerjaan ibu karena mengajar, menghadapi anak-anak. Jadi harus menyesuaikan treatment. Jadi anak-anak yang seperti ini kira-kira handle-nya kayak gimana?
anak yang seperti ini kira-kira nggak boleh digimanain, harus ada treatment yang berbeda untuk menghadapi anak-anak itu. Tapi untungnya kalau misalkan kesabaran ini terus dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita bukan cuman diam aja di tempat, tapi kita harus upgrade. Jadi kesabaran kita itu bukan di situ-situ aja, tapi harus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman yang ada gitu. Jadi kita nggak boleh ibaratnya stuck gitu. Oh gitu. Ibu itu saja. Bu. Baik, terima kasih Bu Christine sudah meluangkan waktunya untuk di interview. Sekarang kita akan melanjutkan interview kita ke guru selanjutnya. Oke guys, jadi ini adalah guru selanjutnya bersama dengan Bu Marta. Jadi Bu, sekarang kami ingin menginterview bagaimana Ibu menjalankan buah roh ini, apa saja kesulitannya dan apa saja manfaatnya. Buah rohnya adalah buah roh kesabaran. Oke, kesulitannya dalam buah roh kesabaran pastinya sangat sulit, karena kesabaran itu dibutuhkan damai ya di dalam hati. Ya, ujiannya adalah pengalaman. Mungkin dulu saya waktu masih muda lebih tidak sabar. Sekarang karena sudah mengetahui efek dari orang nggak sabar itu seperti apa, jadi lebih sabar. Kesulitannya adalah kita kenal dulu nih, ya kesulitannya harus bisa memahami dulu. Saat kita menemukan masalah, bagaimana harus bersabar menindaklanjuti masalahnya. Tapi kalau udah masalah itu in the last minute, jujur pasti susah banget untuk sabar. Ya, bawaannya panik. Itu masih saya alami. Itu sulit banget, terus terang masih sulit. Jadi intinya saat lagi dihadapi masalah, saya paling sabarnya adalah dengan menyebut nama Yesus. Tuhan, tolong beri saya bisa berhikmat untuk bagaimana mengatasi masalah seperti itu. Oke, jadi itu adalah kesulitannya Bu. Nah, setelah semua kesulitan itu Bu, ada nggak manfaat yang Ibu rasakan dari menerapkan buah roh kesabaran ini? Oh, ada banget ya. Sabar itu pastinya seperti ini yang saya alami ketika saya sabar. Tuhan kasih jalan keluar yang lebih dari apa yang saya kira itu. Pernah saya nggak sabar, aduh gimana sih Tuhan nggak sabar nih, mau komen tapi dalam hati gini, sabar. Ternyata ketika kita sudah bisa kontrol sabar, Tuhan kasih semuanya jadi berbeda. Tuhan yang take control ya di dalam masalah itu. Tapi terus terang ada pada masa last minute saya tuh nggak bisa kontrol sabar, dan akhirnya saya nyesel sendiri seperti itu. Intinya sih andalkan Tuhan lah kalau lagi dalam masalah. Sabar itu susah, sangat susah. Saya sendiri hari ini baru diuji kesabaran. Oh, baik. Jadi udah Bu, itu saja Bu? Atau ada Kira-kira ada yang kurang nggak atau masih kurang tepat? Udah sih. Cukup ya. Oke, makasih Oh, juga iya. ya. Jadi guys, itu interview kedua kita bersama dengan Bu Marta. Terima kasih Bu Marta. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Lalu memberi bagai